Penemuan sel pertama kali adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1623 sampai 1723 yang ditemukannya menggunakan alat mikroskop ini. Atas penemuannya tersebut membuat banyak ahli akhirnya ikut mengamati dunia biologi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sel, yakni tidak bisa dipegang dan dilihat secara langsung. Teori sel dalam biologi. Teori sel adalah teori ilmiah yang pertama kali dirumuskan pada pertengahan abad ke-19, bahwa organisme hidup terdiri dari sel, bahwa sel adalah unit struktural atau organisasi dasar dari semua organisme, dan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Berikut gambar 3 teori sel. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran sel mulai beragam, mulai dari yang berdiameter 1 UM sampai 100 UM dengan volume 1 sampai 1000 UM3. Sel dibagi menjadi 2 jenis sel, prokariotik dan sel eukariotik. Saking kecilnya, sel memiliki ukuran rata-rata sebesar 0,001 sampai 0,003 cm, sehingga dibutuhkan alat khusus berupa mikroskop agar Anda bisa melihatnya dengan jelas. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Diameter nukleus rata-rata hanya 5 mikrometer. Beberapa jenis sel tidak memiliki nukleus, sedangkan beberapa sel lainnya hanya memiliki satu atau beberapa nukleus. Di sini ada 2 tipe sel. Yang pertama sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellum, dan nukleoid. Sedangkan sel eukariotik ada nukleus. Nukleus terdiri dari nukleoplasma, nukleolus, membran inti. Sedangkan inti lainnya aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, membran sel, mitokondria, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, dan ribosom. Sel prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sel. Semua prokariotik adalah uniseluler, kecuali Mycobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki 2 membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Unsur dan senyawa kimiawi makhluk hidup. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi hasil dari aktivitas sel yang disebut biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur, sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Untuk mengetahui jenis senyawa dan unsur yang menyusun tubuh makhluk hidup, perlu dilakukan suatu analisis. Terdapat perbedaan komposisi senyawa penyusun tubuh hewan dengan tumbuhan. Tubuh hewan lebih banyak mengandung protein, sedangkan tubuh tumbuhan lebih banyak mengandung karbohidrat. Struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul merupakan
merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sebagian besar makromolekul berupa polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun, identik dengan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Blok penyusun dari suatu polimer adalah molekul kecil yang disebut monomer. Monomer dihubungkan melalui suatu reaksi kondensasi atau dehidrasi sehingga dua molekul dapat berkaitan secara kovalen melalui pelepasan suatu molekul air. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, liquid, protein, dan asam nukleat. Membran sel berfungsi membantu proses pertukaran zat. Membran sel memastikan pergerakan zat dilakukan secara teratur. Nukleus berfungsi sebagai pusat komandan yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Sitoplasma berfungsi sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel. Inti sel berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, memberi bentuk pada suatu sel. Ribosom berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Retikulum endoplasma berfungsi membuat dan menghasilkan protein sehingga dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi berfungsi membantu pembentukan membran sel. Badan Golgi juga berfungsi untuk melepaskan sekresi pada pembukaan sel, membentuk mikrosom dan juga akrosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom memiliki enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. Peroksisom adalah organel-organel kecil yang diikat oleh selapis membran dan biasanya mengandung matriks dengan granul halus. Peroksisom berfungsi dalam memecah asam lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar seluler. Glioksisom adalah organel yang hanya ditemukan dalam sel tumbuhan, berperan dalam metabolisme asam lemak dalam proses perkecambaan biji tumbuhan. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Plastid adalah salah satu organel pada sel-sel. Organel ini paling dikenal dalam bentuknya yang paling umum, kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel plastid merupakan organel yang hanya dimiliki tumbuhan saja. Plastid merupakan organel yang dua membran sehingga ada membran luar dan membran dalam. Vakuola adalah organel yang dibungkus membran sel yang paling besar. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Sentrosom atau centriole adalah struktur yang ditemukan dalam sel hewan yang berperan dalam pembelahan sel. Sentrosom berperan dalam pembentukan benang-benang pembelahan yang diperlukan untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Sitoskeleton rangka sel atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan. A few moments later. Sistem endromembran. Sistem endromembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endromembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma
dalam sel eukariotik. Di sini ada dua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma. Sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, vakuola, badan Golgi, membran sel, kloroplasma, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, nukleolus. Sel hewan. Peran utama sel hewan adalah sebagai unit fungsional dasar yang membantu perkembangan tubuh pada hewan. Sel hewan disebut juga sebagai bagian organel terkecil yang dilapisi selaput tipis. Bagian dalamnya memiliki larutan koloid dengan senyawa kimia. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari semua fungsi hidup tumbuhan. Fungsi sel tumbuhan adalah untuk memulai pertumbuhan awal, menyerap nutrisi dan menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel selulosa. Mekanisme transport melalui membran plasma. Mekanisme transport aktif. Mekanisme transport aktif terjadi saat molekul atau ion berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi karena melawan arah aliran. Proses transport aktif memerlukan energi. Energi dibutuhkan dalam transport aktif karena proses perpindahan molekul saat melewat membran sel perlu pemompaan. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Sedangkan transport aktif adalah pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis.